أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang berbuat kebaikan min dzakarin aw untha, dari laki-laki ataupun perempuan. Siapa yang berbuat kebaikan, sama ya, di antara laki-laki dan perempuan. Wa huwa mu'min. Syaratnya apa supaya kebaikan kita diterima oleh Allah? Mu'min, beriman dulu baru berbuat baik. Karena perbuatan baik tanpa didasari oleh keimanan tidak akan mendapatkan apa-apa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan, sementara dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan dapat apa, Ibu? Berbuat kebaikan sedangkan dia beriman akan dapat apa? Pahala di akhirat, tapi di dunia juga dapat apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan diberikan kehidupan yang layak, thayyibah. Baik, penafsir mengatakan halalan thayyibah, dia akan mendapatkan rezeki yang halal lagi baik. Atau al-qanaah, walaupun rezekinya sedikit tapi Allah memberikan kecukupan, rasa cukup di dalam hatinya. Banyak orang yang mendapatkan rezeki yang banyak tapi tidak pernah merasa cukup. Banyak orang diberikan kesehatan tapi tidak pernah menyadari kesehatan itu. Banyak orang diberikan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh-soleha, tapi mereka menelantarkannya. Karena tidak diberikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Perasaan senang, perasaan tenang menghadapi dunia. Dan ini semualah yang menjadi cita-cita kita. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bukan hanya di dunia dia dapatkan, tapi nanti di akhirat Allah balas bi ahsan. Tidak setimpal balasan Allah, tapi ahsan. Ahsan itu jauh lebih baik, bi ahsani ma kanu ya'malun. Jauh lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Berbicara tentang menjaga nama baik. Menjaga nama baik diri sendiri ataupun menjaga nama baik orang lain. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa haram itu kehormatan. Salah satu al-kulliyatul syariah. Salah satu yang kita lindungi adalah kehormatan. Haram itu kehormatan. Barang siapa yang menghalalkan kehormatan itu, berarti dia sudah masuk di dalam ayat wala yaqtab ba'dukum ba'da, kamu bagaikan memakan bangkai saudaramu sendiri. Bangkai binatang saja kita tidak mau memakannya, apalagi bangkai manusia, apalagi bangkai saudara kita sendiri. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz Syam yang tadi membacakan barusan saja kutipan surah Al-Hujurat 12. Kutipan, ya. Mengenai untuk senantiasa tidak berseuzon. Kemudian wala tajassasu wala ba'dukum ba'du wala yaktab ba'dukum ba'du, untuk senantiasa tidak mencari-cari kesalahan ya Ustadz Syam ya, dan tidak menggunjing. Terima kasih Ustadz Syam. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, dan jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas mengenai pada segmen kali ini adalah apa sih keutamaan kita untuk senantiasa menjaga nama baik diri sendiri maupun menjaga nama baik orang lain. Ingat, menjaga nama baik artinya adalah kita menutupi aib
Dan sebuah bentuk kebodohan dan kezoliman dari seseorang adalah ketika ia tidak bisa menutup aib dirinya sendiri maupun menutup aib orang lain. Ustadz Maulana di awal sudah menjelaskan tadi, dalam hadis riwayat Bukhari, ada jenis orang-orang yang dosanya itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Apa itu? Jenis orang-orang yang ketika malam hari dia berbuat maksiat, malam hari dia berbuat dosa, Allah tutupi aibnya. Pagi hari ia ceritakan kepada semua orang, tahu nggak malam tadi aku melakukan ini dan ini loh. Suatu bentuk kebodohan dan kezoliman terhadap diri sendiri. Ada juga orang yang pagi hari melakukan maksiat. Allah sudah tutup aib itu, tapi di malam hari dia ceritakan lagi pada teman-temannya, tadi pagi aku melakukan ini dan itu. Itulah orang-orang bodoh dan orang-orang zalim. Mereka melakukan itu karena dua hal. Pertama adalah karena tidak berniat sama sekali. Nah itu suatu bentuk kebodohan. Kenapa? Ketika kita menceritakan kejelekan kita, keburukan kita kepada orang lain, ingat hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang ketika berbuat keburukan, kita menceritakan keburukan, kita berbuat keburukan, orang lain mencontoh perbuatan buruk kita, dia dapat dosa, kita juga dapat dosa. Padahal dia yang mengerjakan. Kenapa? Karena engkau pionirnya. Karena engkau yang mencontohkan pertama kali. Maka hati-hati bagi orang yang nggak ada niat kok cuma cerita begitu, iya. Tapi engkau telah memberikan contoh keburukan pada banyak orang, maka dosamu pun sama dengan orang yang mengerjakan itu. Kedua, karena orang itu sengaja, ada jenis orang-orang yang bangga terhadap kemaksiatan dia buat. Pernah ketemu orang begitu, Bu? Dosa kok bangga, buat maksiat kok bangga, aneh nggak? Aneh. Yang sejatinya harusnya dia tutup, yang sejatinya dosa itu yang menggelisahkan hatinya, dan dia nggak ingin seorang pun tahu dia berbuat dosa, tapi dia buat dosa, dia siarkan lagi. Maka ini jenis orang-orang yang berbangga terhadap maksiatnya, bentuk kebodohan lagi, kezoliman lagi. Allah tutup, Allah sudah tidak ingin orang-orang supaya tahu, tapi dia buka-buka, inilah termasuk golongan orang-orang yang tidak akan diampuni oleh Allah. Padahal Allah mengampuni semua dosa. Di surah Az-Zumar 53. Tapi khusus untuk orang-orang yang buka aib dirinya sendiri, yang tidak bisa menjaga nama baik dirinya sendiri, Allah tidak ampuni dosanya. Maka keutamaan kita balik saja. Keutamaan orang yang bisa menjaga nama baik diri sendiri adalah senantiasa mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak lepas dari salah, kita tidak lepas dari dosa. Kullu bani Adam khoto' wa khairul khoto' at-tawwabun, bahwa kita semua adalah manusia yang penuh dengan kesalahan dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertaubat. Ada jenis orang-orang gini nih, fenomena di masyarakat, pengantin baru, ya Bu ya. Kita sering banget gatal nih mulut, kita bilang gini, gimana malam pertamanya gitu ya Bu ya. Bener gak nih jemaah di rumah? Hati-hati, para pengantin baru yang menceritakan apa yang terjadi di kasurmu dengan pasanganmu itu, kata Rasul seperti apa? Seperti setan laki-laki dan setan perempuan yang bertemu di lorong, mereka bergaul, menggauli satu sama lain, kemudian ditonton oleh banyak orang. Itu perumpamaan Rasul saking kerasnya. Tidak boleh membuka aib, membuka rahasia rumah tangga, apalagi rahasia di tempat tidur. Suamiku kan begini, istriku kan begini gitu ya, kepada orang lain. Perumpamaannya seperti itu. Yang kedua, apa keutamaan orang-orang yang senantiasa menjaga nama baik diri sendiri maupun orang lain? Disenangi oleh manusia. Janganlah engkau mengaku beriman sebelum engkau menutup aib saudaramu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, wahai orang-orang yang beriman di lisannya tapi tidak sampai ke hatinya. Ada jenis orang-orang mengatakan, aku beriman pada Allah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi nggak sampai ke hatinya. Siapa itu? Janganlah menjadi orang-orang yang senantiasa mengumpat, menggunjing satu sama lain dan membuka aib saudaranya sendiri. Kau buka aib saudaramu, Allah buka aib yang lebih banyak lagi di dirimu itu kepada banyak orang. Nauzubillah. Itu bicara masalah ngejelek-jelekin orang lain, hati-hati Bu. Kita ngejelek-jelekin orang lain, Allah buka juga aib kita yang lainnya. Orang makin tahu, makin parah ya kalau kayak gitu. Berarti dengan kata lain dari hadis ini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang senantiasa mencemarkan nama baik orang lain, berimannya di lisannya saja, tapi hatinya tidak sama. Tanya dulu, Nauzubillah. mau nggak digituin? Iya. Enggak lah pasti. Nah, kalau begitu jangan gituin orang. Betul. Kira-kira mau nggak anaknya dijelek-jelekan? Jangan Enggak dong. Oh, kalau begitu jangan jelek-jelekan anak orang. Bercermin pada diri sendiri dulu. Masya Allah, ini coba kita ngobrol-ngobrol sebentar
sebentar sama Jenny Cortez, boleh Pak Ustadz, Ustazah Oki? Silakan. Kita ngobrol. Ini kalau Jenny ini katanya nih sekarang ini lagi agak sedikit kesulitan. Kesulitan untuk merubah image. Oh. Image-nya ini kan dia kan dulu kan suka tampil seksi gitu ya kan. Terus juga kontroversi, suka ada sensasi-sensasi ribut sama inilah, itulah gitu ya kan. Terus sekarang kayak gimana tanggapan orang tentang Jenny? Karena Jenny kan rencananya kan mau ngerubah Jangan nih. diungkit lagi. Bukan Pak Ustadz, justru dia tuh mau Kasihan berubah kalau diungkit menjadi lagi, lebih baik. Waktu dia bertengkar sama itu. Oh iya. Udah baikan kok itu, alhamdulillah. Iya, jadi sebenarnya gini Pak Ustadz, aku kan udah rubah image itu kan udah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya. sebenarnya, hampir Alasannya mau apa 3 sih? tahun. Alasannya? Alasannya gini, sebenarnya masyarakat itu kan melihat kita memang sebagai public figure Iya. memang di TV, Betul. kita dengan atau kita main film. Sorot Dengan- kamera. Iya, sorot kamera dengan baju-baju yang seksi, memang karakter peran. Cuma terkadang masyarakat kan melihat kita ya tampil di TV seksi berarti aslinya pun sama kesehariannya. Nah dari situ aku berpikir kayaknya aku mau berubah dengan ambil program yang beda Masya gitu. Allah. Aku ambil program adventure, terus aku stop semua film, hampir 3 tahun deh stop film. Jadi sekarang bener-bener yang lurus-lurus lah. Tapi untuk merubah image itu susah. Pandangan orang 1 tahun setengah masih orang beranggapan seksi. Sampai detik ini pun masih bilang seksi. Itu kadang-kadang aku bilang, padahal aku udah pegang buaya, ular, biawak, tapi kenapa masih dibilang kayak gitu ya? Itu yang aku kadang kesel. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Gini, Oh. jangan berubah pada diri saja, tapi libatkan orang lain untuk bersama dari kita. Bagaimana caranya? Bergaul sama orang-orang baik, sehingga alhamdulillah kita berubahnya dalam artian didukung oleh orang-orang di sekitarnya. Tuh, berarti Karena kadang-kala kita diingatkan. betul. Berarti bukan cuma megang buaya besok. Berarti bertemanlah sama Ustazah Oki, sering ketemu, sering jalan bareng Ustazah Oki. Nanti tuh insya Allah image-nya Iya. beda lagi ya. Amin insya Allah. Nanti seiring Hah? berjalannya waktu pelan-pelan. Amin, amin. Masya Allah nih pokoknya begini deh intinya. Tapi ini Masya Allah niatnya udah dicatat oleh malaikat nih, udah Amin, nyampe ke ya Allah, Allah nih Masya amin. Allah. Iya. Kita dukung ya Bu, Amin, doain ya Bu. kita dukung. Makanya pilihlah. Oh itu bukan begitu juga. Tapi pokoknya intinya semua manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Betul. Tapi kalau kita berbicara tentang kesalahan yang kita berbuat ini, tapi kan kita pengen tahu juga bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menjaga nama baik. Setelah ini akan dijelaskan semuanya oleh Ustadz Maulana. Yang di rumah makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.